Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa'ah Kusuma Putri dengan NIM 2020530045 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi proses penelitian scientific inquiry. Science inquiry performing the experiment, collects and presenting data. Dimulai dari develop general theories, make observation, think of interesting question, formulate hypotheses, develop testable prediction, gather data to test prediction, refine, alter, expand, or reject hypothesis. Di dalam scientific inquiry ada yaitu hipotesis, material, prosedur, conclusion, dan statement. Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Yang pertama yaitu scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Yang B, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. C, membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Yang kedua yaitu memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dasar dari scientific inquiry. Yang pertama, berdasarkan fakta, yaitu didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Yang kedua, bersifat objektif, jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. Yang ketiga, dapat dianalisis, artinya adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metode yang telah dipilih. Yang keempat yaitu bersifat kuantitatif, artinya harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kelima yaitu berpikir deduktif hipotesis, artinya riset area deduktif sangat sulit ditentukan dalam melakukan penelitian, sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Yang keenam yaitu berpikir induktif general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Selanjutnya itu alur langkah dari penelitian ilmiah. Bisa dilihat di sini dimulai dari permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, kemudian metode desain, selanjutnya pengumpulan data, lalu analisa data, kemudian hasil penelitian, yang terakhir refine hipotesis, dan kembali lagi ke permasalahan. Selanjutnya yaitu penetapan permasalahan. Penetapan permasalahan state general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, ungkapkan sesuatu secara umum atau ide. Berikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati.
Selanjutnya, pada perumusan permasalahan harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Selanjutnya, perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, beberapa contoh pernyataan yang memerlukan jawaban secara ilmiah riset. Pertama, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Apakah krisis energi benar-benar terjadi? Dan yang terakhir, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Yang terakhir, penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya yang nomor 2, pencarian literatur atau conduct literature search. Disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian, tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya, berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Selanjutnya yaitu buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Selanjutnya, lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Kemudian, hal ini dimaksud untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah atau buat listnya pada bagian daftar pustaka. Lanjut, nomor 3 itu perumusan masalah atau state specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk, dan seterusnya. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Lanjut, nomor 4 itu desain penelitian atau desain metodologi. Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk atau sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ada 2 macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas.
Tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedang desain eksperimental bersifat eksplanatori atau sebab akibat. Kemudian langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi lainnya, yaitu pertama, setting eksperimen, kedua, cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, ketiga, tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Yang keempat, buat daftar atau list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelima, gunakan berbagai macam teknik, alat atau tools, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu pengumpulan data atau gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. 1. Jenis data menurut cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis data berdasarkan sumber data, yaitu ada dua, data internal dan data eksternal. Data internal ialah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal ialah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Yang nomor 3, klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama data kuantitatif dan yang kedua yaitu data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Nomor 4, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Data diskrit ialah data yang nilainya adalah bilangan asli. Data kontinu yaitu data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. Nomor 5 yaitu jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section yaitu data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu, misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018, dan seterusnya. Data time series atau berkala yaitu data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang keenam adalah analisis data.
Pengolahan data atau analisa data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, editing data. Kedua, pengembangan variabel. Ketiga, pengkodean data. Selanjutnya, cek kesalahan. Kelima, membuat struktur data. Keenam, cek pre-analisa komputer. Ketujuh, tabulasi. Analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat, uraikan dengan jelas alasan, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu hasil penelitian, report result. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian atau harus mampu menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya karena suatu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Tuntaskan interpretasi yang kita buat, bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Nomor 8 itu kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan future research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.